Kalian tahu mas-masnya ini sedang apa? Mereka sedang merapikan dan mengecek senar piano. Tahu nggak? Ternyata produksi piano berkualitas dunia ada di negara kita loh. Piano-piano ini sudah diekspor sampai ke Amerika dan Eropa juga. Wah, hebat kan? Kualitas suaranya, wait, jangan ragukan. Tuh lihat Rafael dan Echa. Walaupun masih dalam tahap belajar, Echa dan Rafael sudah pintar memainkan tuts pianonya. Suara pianonya mengalun indah kan? Pantas saja. Ini kan piano kelas dunia. Yuk, lihat cara pembuatannya di kawasan Kerawang International Industry City. Tepatnya di pabrik piano Kawai. Oke, come on. Nah, kali ini Unyil ingin mengajak teman-teman melihat cara pembuatan upright piano. Kemarin lah Unyil ya. Dalam sebuah piano, nah, salah satu alat yang penting adalah hammer atau pemukul piano. Oh, begitu ya Pak Raden. Tapi bagaimana alat ini bekerja ya Pak Raden? Ini apa ya? Waduh, nak Unyil. Masa tuh nak Unyil dipukulkan kepada Pak Raden loh. Maaf Pak Raden, Unyil nggak tahu kalau alat ini yang dinamakan hammer. Pak Raden sih nggak ngasih tahu detailnya. Pertama, buat terlebih dahulu soundboard atau papan suara. Papan suara ini berbahan kayu pinus Gunung Alaska. Jenis kayu ini seratnya bagus, padat tapi ringan, dan sangat baik sebagai penghantar suara. Potong kayu dengan ketebalan 10,5 mm dan lebar 80 mm. Kayu yang telah dipotong menjadi balok akan dicek kualitasnya. Cek apakah ada lubang-lubang pada kayu, motif dan warna potongan kayu. Karena nantinya semua balok-balok kayu akan disatukan untuk dibuat papan. Selanjutnya, letakkan tulang-tulang kayu di atas papan. Tahapan ini disebut membuat sound rip. Sound rip atau tulang suara berfungsi membuat suara tidak melebar dan lebih lembut, juga kayak nada. Setiap bulannya, pabrik ini mampu membuat lebih dari 1000 piano upright loh, dan 50 grand piano per bulannya. Hebat ya. Pasang grade atau penopang senar. Penopang senar ini sebagai tempat 230 senar yang akan menghasilkan suara piano. Pasang pin bloknya agar senar-senar dapat diikat dengan baik. Saat pemasangan senar, senar akan dibedakan menjadi 3 bagian. Jika diperhatikan, senar yang tebal dan berwarna tembaga itu adalah senar bass. Senar yang berada di tengah disebut senar middle. Dan yang lebih kecil adalah senar dribble. Kedua senar ini terbuat dari baja. Semakin kecil senar, maka suara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sebelum dikirim, Unyil tes dulu nih pianonya. Aduh, kok sember begini suaranya? Itu siapa ya? Yang main piano belum dituning seperti ini kok. Wah. Dengar ya. Sudah. Hentikan main pianonya ya. Kalau mau bener, pianonya yang sudah dituning, nak Unyil, bukan yang seperti ini. Wah. Oh, pantas ya Pak Raden. Suaranya belum tune in di telinga Unyil nih. Ikut Pak Raden. Ada piano ya yang sudah diharmonisasikan nada-nadanya. Ayo, ikut. Proses berikutnya adalah memasang bodi piano seperti papan bawah, ornamen, pedal, roda, dan papan keyboard. Come on, pasang action beserta hammernya. Hammer di sini adalah palu yang berfungsi untuk memukul senar. Pada saat itu juga senar bergetar dan menghasilkan suara. Terdapat 88 tuts keyboard loh teman-teman. Nah, setelah keyboard terpasang, jangan lupa untuk merapikan tinggi rendahnya tuts keyboardnya.
Untuk meratakan ketinggian touch keyboard, diperlukan kertas pengganjal yang ditaruh di dalam keyboard. Come on, saatnya proses tuning atau proses penyesuaian nada. Caranya dengan mengencangkan atau mengendurkan senar. Setelah proses tuning, lanjut ke proses voicing. Proses ini adalah mengatur lembut dan kerasnya suatu nada. Tusuk-tusuk bantalan hammer yang terbuat dari wool. Tujuannya untuk memberi rongga getar agar suara yang dihasilkan lebih lembut. Oke deh, lanjut ke pemasangan bodi dan penutup touch keyboard. Cek badan piano, apakah ada goresan atau cacat lainnya, seperti warna piano yang tidak menyeluruh. Setiap piano upright yang berbobot 200 kg dijual dengan harga 37 juta rupiah. Piano-piano ini selain dijual di Indonesia, juga diekspor ke negara lain, seperti Jerman, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Sekarang tunjukkan kemampuan Unyil yang pintar bermain piano. Ayo. Tenang Pak Raden, dengarkan kemahiran Unyil ya. Pinter. Ayo. Nah Unyil, mainkan coba lagu keroncong zaman perjuangan dulu ya Unyil ya. Selendang sutra, tanda mata darimu. Ya, Pak Raden, lagunya nggak up to date nih. Aduh. Belajar bersama. Wih, lagi pada metik apaan tuh? Siapa yang bisa jawab? Unyil kasih hadiah nih. Yap, betul banget. Ini adalah edamame, kacang kedelai khas Jepang yang punya segudang gizi dan manfaat. Sekilas sih mirip dengan kedelai biasa. Tapi biji dan warna edamame memiliki ukuran lebih besar dan warna hijau yang terang. Selain dijual dalam bentuk frozen atau beku, edamame juga bisa dijadikan keripik. Bisa jadi cemilan sehat dong. Wah, penasaran gimana membuatnya? Ayo jalan-jalan sambil belajar bareng Unyil. Di daerah Magelang, Jawa Tengah, edamame bisa tumbuh dengan subur loh. Ini dia buktinya. Kebun sekian hektar terbentang luas di kaki gunung. Wah, sudah ada teman Unyil, Aris, Deva, dan Faiz yang siap bantu memanen. Edamame bisa dipanen pada usia 45 hari setelah tanam. Dalam 1 hektar lahan, panen bisa menghasilkan 3-4 ton edamame loh. Banyak juga ya. Oke, sepertinya sudah banyak tuh edamamenya. Yuk, kita cuci. Cuci edamame dalam bak air. Kucek-kucek sampai benar-benar bersih. Agar edamame tidak terlalu basah, yuk tiriskan. Di meja yang didesain khusus ini, air edamame akan turun perlahan. Habis ditiriskan langsung dimakan. Ada yang penasaran dengan rasa edamame mentah ini? Gimana rasanya? Nah, sudah banyak juga nih edamame yang dijemur. Untuk membuat keripik edamame, dibutuhkan edamame yang sudah kering dan dijemur selama 3-5 hari. Uniknya, tanpa mengupasnya satu persatu, kulit atau cangkang edamame akan terbuka dengan sendirinya jika sudah dijemur. Wah, lucu juga ya. Sip, edamame siap diolah deh. Sip, sudah beres nih Kong. Siap deh dibikin keripik. Iya, banyak juga panen edamenya ya. Nah, kalau gini, bisa untung berlipat-lipat. Iya Kong. Nanti jangan lupa bagi-bagi keripiknya ya. Hati-hati di jalan ya Kong. Wah, beres, Sunyi beres. Kong melangkah ya. Wah, punya bisnis lancar. Iya, mudah-mudahan keripik edamame bisa tembus sampai mancanegara. Iya, cabut lulu. Edamame yang sudah direndam, kemudian lepaskan kulit ari atau kulit bagian luarnya.
Ayo Faiz, lepaskan ya satu persatu. Kapan selesainya tuh? Setelah bersih dari kulit ari, cuci edamame dengan air. Harus sampai bersih, Kalau sudah bersih, waktunya merebus edamame. Rebus edamame dalam air mendidih. Tujuannya untuk membuat edamame matang dan empuk pastinya. Sip, hari ini waktunya Deva yang membantu. Edamame akan diolah bersama bahan-bahan lainnya. Yuk, campurkan edamame dengan ragi. Aduk-aduk sampai merata. Fungsi ragi pada proses ini adalah mempercepat proses fermentasi. Jika sudah cukup merata, yuk bungkus edamame ke dalam plastik. Jangan lupa tutup rapat-rapat ya plastiknya. Diamkan edamame sampai 1 malam. Tunggu sampai muncul jamur putih dalam plastik. Tada! Sudah ada yang siap potong nih. Loh, kok jadi tempe? Gunakan pisau untuk mengiris tempe edamame setipis mungkin. Lanjut, tempe edamame siap digoreng. Goreng tempe edamame beberapa menit. Hati-hati panas ya, Dev. Nah, keripik edamame sudah matang nih. Kemas ke dalam kantong unik seberat 130 gram. Keripik edamame punya 2 varian, pedas dan original. Dijual seharga 15 ribuan. Keripik edamame bisa dipesan secara online juga loh. Keripik edamame pas banget buat camilan sehat loh. Bayangkan saja, di dalam edamame terkandung antioksidan tinggi, isoflavon dan protein. Ketiganya membuat penikmat edamame terhindar dari risiko penyakit kanker, jantung, dan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Ayo, siapa yang mau coba? Hanya lumayan lah, sisa 1 plastik. Berat juga ini. Biasanya ala tukang ojek juga. Daripada owe pincan di jalanan, owe tunggu sini aja. Wah, Engkong ada di sini. Nunggu siapa, Kong? Wah, kebetulan datang kamunya. Ini Engkong keberatan bawa keripik edamamenya. Mau bantu owe nggak nih? Wah, dengan senang hati, Kong. Sini deh, Unyil bantuin. Bagus. Saya. Nanti Engkong kasih keripik edamamenya. Asik. Wih, ayo tebak. Kira-kira ini lagi merebus apa ya? Gak ada yang tahu. Sini, Unyil kasih tahu deh. Ini adalah rebusan serat dari pucuk pohon gebang. Serat pucuk pohon gebang adalah bahan untuk membuat berbagai kerajinan dari daerah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Meski terbuat dari serat tanaman, tapi bisa diolah jadi kursi sampai alas makanan loh. Dan yang gak kalah keren, produk-produk dari serat pucuk pohon gebang ini sudah go internasional, alias dijual ke luar negeri. Wih, Tokmar kotok deh. Asik, sudah sampai di kota Yogyakarta. Unyil sudah bawa bekal kamera nih. Harus foto-foto dong. Unyil, ayo kita jalan-jalan. Wih, Melan keren banget tasnya. Beli di mana, Mel? Unyil tahu nggak? Ini asli buatan Yogyakarta loh, Nyil. Wah, Unyil harus tahu cara membuatnya nih. Anterin Unyil dong, Melan. Ih, Unyil mau tahu aja deh. Kita bantu Pak Tumar ambil pucuk pohon gebangnya yuk. Ikut aja ya. Pohon gebang tergolong tanaman liar. Baru pada tahun 1995, Pak Tumar mulai membudidayakan tanaman ini. Karena ternyata pucuk pohonnya bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat. Setiap pohon hanya terdapat 1 pucuk. Cukup potong saja pucuk pohon gebang yang masih muda. Sip deh.
Nah, kalau sudah terkumpul, kita lanjut. Lihat proses membuat tali dari pucuk pohon gebangnya. Come on. Loh, kok pucuknya digoyang-goyang seperti itu sih? Oh, ternyata ini agar pucuk gebangnya menjadi mekar terbuka. Kalau sudah terbuka, baru pisahkan setiap helainya. Setiap bulan Pak Tumar butuh sampai 7,5 ton pucuk pohon gebang loh. Selain dari Sentolo, Pak Tumar juga mengambil pucuk daun gebang sampai ke daerah Jawa Timur. Buang lidi yang terdapat di pucuk gebang, lalu belah menjadi 2 bagian sampai menghasilkan serat seperti ini. Ini dia yang biasa disebut dengan serat agel. Selanjutnya, jemur serat gebang sampai kering. Kalau panasnya seperti ini sih, cuma butuh setengah hari penjemuran. Sip, kita lanjut ke pewarnaan serat gebang yuk. Biar tampilan jadi menarik, perlu diwarnai dong. Kita mulai proses dengan memutihkan serat gebangnya terlebih dahulu. Ini agar ketika pewarnaan, warnanya bisa kinclong. Tuh, lihat. Ada perubahan warna kan? Jadi lebih putih. Sekarang baru masuk kantong perebusan berisi pewarna tekstil. Bim salabim, warna serat pun berubah. Wih, mirip seperti mie kuning ya. Jemur kembali sampai kering ya. Total ada 10 warna serat pucuk gebang nih. Merah, kuning, hijau, pink, ungu. Wah, cantik kan? Sekarang sambung serat gebang sampai panjang. Lalu gulung agar mempermudah ketika menganyam. Ayo Polis, Isma, Gilang, siapa yang paling cepat menggulung? Hehe. Wah, banyak banget serat gebangnya. Bagus nih buat dokumentasi Unyil. Unyil, Unyil, tolong foto Melani dong di depan tumpukan serat gebangnya. Buat kenang-kenangan, Nyil. Boleh ya? Aduh, ganggu aja sini. Iya deh. Cheers. Aduh. Rambut Melani kotor deh. Lucu juga Mel, kejatuhan serat agel. Wah, ibu-ibu sudah mulai menganyam nih. Mbak De, aku oleh ngilang Mbak De. Ini sih cuma sebagian kecil dari karyawan Pak Tumar. Karena total karyawan Pak Tumar ada 100 orang yang tersebar di desa Sentolo. Ibu-ibu yang lain membawa serat dan menganyamnya di rumah masing-masing. Khusus untuk membuat tas, sudah ada cetakan besi yang bisa kita ikuti alur untuk seperti ini. Ayo Isma, perhatikan baik-baik ya. Selain serat gebang berwarna, ada juga yang tidak perlu diwarnai. Seperti penutup kursi ini salah satunya. Untuk alas makan, anyam serat gebang dengan tambahan rotan supaya lebih kuat. Urusan harga dijamin bersahabat deh. Kita bisa mendapatkan hasil kerajinan serat pucuk gebang dari mulai 50.000 sampai 300.000 rupiah. Cocok untuk oleh-oleh kan? Hehe. Mel, fotoin Unyil lagi menganyam dong Mel. Iya deh. Untung Melani baik. Ayo Nyil, action. Senyum. Gimana? Bagus gak Mel? Gini ya gayanya. Bagus deh. Aduh, tangan Unyil kok jadi kelilit nih? Ya. Makanya jangan kebanyakan gaya, Nyil.